Pemirsa, prosedur penelitian dan data saintifik dari vaksin Nusantara dinilai tidak memenuhi standar. Hal ini terlihat dari 70% lebih para relawan yang disuntik vaksin Nusantara mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi. Berikut perbincangan JPM TV dengan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo. Vaksin Nusantara gagasan dari mantan Menteri Terawan Agus Putranto saat ini masih terus menuai kontroversi. Dan terlebih saat ini vaksin Nusantara sudah melakukan uji klinis tahap kedua kepada beberapa tokoh pejabat publik namun belum memperoleh izin dari BPOM. Lalu sebenarnya apa yang salah dari vaksin Nusantara ini? Saya akan membahasnya bersama dengan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Pak, ini sebenarnya kalau dari uji klinis yang dilakukan oleh vaksin Nusantara sebenarnya apa sih Pak yang salah dan apakah yang dilakukan oleh vaksin Nusantara ini sudah sesuai dengan regulasi yang memang sudah ditetapkan oleh BPOM atau bagaimana? Ya, jadi vaksin Nusantara ini kan sudah melalui uji klinis fase 1 ya, gitu. Dan sebetulnya BPOM sudah mengevaluasi datanya. Dan dari data tersebut ada dua hal yang saya lihat cukup serius, yaitu pertama dari si prosedural pelaksanaan prosedur penelitiannya, dan yang kedua dari sisi scientific base-nya, scientific datanya. Yang dimaksud dengan prosedur seperti apa? Karena kita bicara vaksin yang sangat personal. Jadi di mana pasien diambil darahnya, lalu dari darah itu akan diambil sel tersebut akan ditumbuhkan selama sekitar 5 hari. Dan proses itu membutuhkan fasilitas produksi yang sangat serius. Jadi harus levelnya level apa yang disebut dengan GMP, Good Manufacturing Practice. Itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kita harus pastikan laboratoriumnya itu betul-betul steril. Jangan sampai sel yang dikembangkan selama 5 hari itu kembali ke orang yang sama, dia mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Alergi misalnya, seperti itu. Itu prosedur yang sangat mengkhawatirkan. Karena ternyata setelah diungkap, situs uji klinis fase pertama itu tempatnya belum memenuhi standar tadi, belum memenuhi standar GMP. Itu satu. Yang kedua dari sisi saintifiknya, platform yang digunakan vaksin dendrit ini itu memang platform yang sudah cukup lama dikenal, tapi penggunaannya bukan untuk antivirus, tapi untuk anti kanker. Sehingga kemunculan imunitasnya itu bukan munculnya antibodi, lebih ke arah imunitas yang lain gitu. Nah, data itu ternyata konsisten. Jadi dari relawan yang ada tidak ditemukan adanya antibodi yang cukup signifikan. Maknanya apa? Ini tentu menjadi satu hal yang serius. Karena apa? Karena harapan kita dalam vaksin ini munculnya antibodi gitu. Tapi kalau misalnya ada inovasi yang menarik yang kita masih belum tahu, BPOM mengatakan apa? Coba diuji praklinis di hewan coba. Jadi apakah model ini betul-betul bisa melindungi hewan dari serangan COVID-19? Itu yang harus dipastikan dulu. Karena kita tidak ingin kan langsung melakukan coba-coba langsung pada manusia. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu untuk potensi bahayanya sendiri ini bagaimana Pak apabila memang dari peneliti vaksin Nusantara ini tetap memaksakan melakukan uji klinis fase kedua? Ya, bahayanya ini memberikan keteladanan yang tidak baik. Karena apa? BPOM adalah otoritas negara, lembaga negara resmi yang bertanggung jawab untuk memastikan semua obat atau vaksin yang berada di Nusantara ini itu melalui kaidah yang serius, melewati jaminan yang cukup bagus, yang aman. Ketika ada sebagian lembaga negara yang justru mendorong, bahkan tanda kutip tidak mematuhi apa yang sudah menjadi amar keputusan dari BPOM, ini tidak memberikan teladan yang baik pada rakyat. Karena apa? Karena kalau seperti ini berarti orang lain, presiden berikutnya, berarti orang tidak akan mengindahkan apa yang katakan BPOM lagi. Padahal semua vaksin yang masuk Indonesia itu melalui prosedur koreksi atau bukan revisi atau bukan apa yang disebut dengan evaluasi dari BPOM. Sehingga kenapa vaksin Nusantara menjadi satu hal yang spesial gitu. Karena ini menyangkut keselamatan banyak orang. Jadi ini yang menjadi titik yang sebetulnya sangat krusial, yaitu apa? Ketaatan, keteladanan dari para lembaga-lembaga pemerintah. Oke, Kak, kalau kita lihat ini kan vaksin Nusantara berbeda dari vaksin yang lainnya. Proses pembuatannya dia menggunakan sel dendritik begitu ya Pak ya. Lalu sebenarnya seberapa aman sih Pak proses pembuatan vaksin dengan menggunakan sel dendritik ini? Ya, sebenarnya kalau proseduralnya tadi dilakukan dengan benar, jadi misalnya dilakukan di laboratorium yang terstandarisasi GMP, harusnya memang aman. Harusnya aman sekali karena kan ini sel manusia dari orang yang sama kan gitu. Jadi mestinya tidak ada kejadian setelah ikutan imunisasi harusnya gitu. Tapi yang menarik BPOM mengungkap ternyata 70% orang yang ternyata disuntik mengalami satu gejala-gejala yang tidak menyenangkan gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat memang harus melalui tadi prosedur yang tepat gitu. Jadi keamanan ini
penting. Akan tetapi sebetulnya yang lebih penting dari keamanan, ya bukan lebih penting, sama pentingnya yaitu efikasinya. Nah masalahnya, kalaupun ini sangat aman, tetapi dia tidak efektif, ini juga tidak mendukung program vaksinasi nasional. Nah, efikasi ini harus ditunjukkan dulu secara konsep di binatang. Karena apa? Uji klinis fase 1 datanya justru tidak begitu memuaskan ya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan. Berarti kalau untuk di Indonesia sendiri belum ada laboratorium yang cukup aman atau cukup canggih untuk menggunakan sel dendritik sebagai vaksinasi begitu ya Pak? Nah, pertanyaan bagus ini. Kalau ditanya ada apa nggak ada, jawabannya ada. Jawabannya ada, tapi masalahnya karena ini adalah sifatnya personal gitu. Jadi misalnya sel dari saya hanya untuk saya saja. Artinya sel dari saya walaupun saya mau mendonasikan tidak boleh disampaikan ke orang lain. Nah, karena masalahnya adalah sangat personal, berarti berapa banyak laboratorium terstandar GMP yang ada di Indonesia? Kalau RSPAD, ya, mereka punya. Siapa lagi yang punya? Mungkin Eijkman, mungkin kampus yang lain. Tapi kita punya puluhan juta rakyat Indonesia. Kalau ternyata nanti ini tidak profesional, standar GMP tidak dilakukan, bagaimana nanti tertukar? Sampel orang lain tertukar, itu bisa menjadi satu masalah yang pelik juga gitu. Jadi ada masalah scaling up di sini. Oke. Pak, ini kan vaksin yang digunakan di Indonesia cukup banyak ya Pak ya. Ada beberapa jenis, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer juga nantinya. Kalau Bapak sendiri melihatnya sebagai ahli biologi molekuler, vaksin yang mana sih Pak yang cenderung lebih cocok digunakan di Indonesia? Sebetulnya kalau kita lihat cocok semua itu pasti bisa ya. Hanya saja kita ada kendala logistik, berarti pengirimannya juga harus mudah, penyimpanan juga harus mudah. Dari sisi ini mungkin kita bisa lihat antara Sinovac dengan AstraZeneca dia lebih bersahabat karena tidak perlu menggunakan kulkas yang cukup canggih gitu. Sementara kalau kita bicara Pfizer mungkin hanya terbatas di kota-kota besar yang ada airportnya, ada bandaranya. Tapi kalau dari sisi efikasinya, minimal di uji klinis kita tahu hasilnya sama. Tinggal masalahnya mentargetkan siapa yang mau divaksinasi itu yang menjadi kunci. Baik Pak, satu pertanyaan lagi terakhir. Ini kan kontroversi terkait dengan vaksin Nusantara ini masih terus berlangsung begitu ya Pak. Lalu langkah apa sih Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah agar ataupun untuk menghentikan kontroversi ini? Apa yang harus dilakukan pemerintah ke depannya terkait dengan adanya vaksin Nusantara ini? Ya sebetulnya sederhana. Kita harus sepakat dulu bahwa otoritas dalam menentukan kesahihan suatu obat untuk bisa izin edar adalah BPOM. Ketika BPOM sudah memberikan keputusannya, sederhana, ikuti saja. Ikuti saja apa yang BPOM katakan, penuhi apa catatan menjadi BPOM, itu menjadi contoh yang baik buat rakyat. Karena apa? Yang masalah di Republik inilah keteladanan. Dan keteladanan itu dimulai dari yang paling atas. Jangan justru memberikan contoh bahwa kita bisa melabrak kaidah-kaidah yang sudah disepakati bahwa BPOM adalah otoritas yang tertinggi. Gitu. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya untuk berbincang dengan JPM TV. Ya baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo, Nurul Khotimah, Devri Noval di Trisabdo IG JPM TV.